Semangat pagi kawan-kawan, kali ini kita akan melanjutkan menggambar proyeksi piktorial, yang mana hari ini kita akan menggambar tentang proyeksi piktorial dimetri ya. Baik. Untuk proyeksi dimetri ini ya, ini berbeda dengan proyeksi isometri, yang mana kita akan coba tuliskan ya. Proyeksi dimetri pada sumbu X itu ukurannya menjadi asli atau skalanya 1, namun pada sumbu Y nanti dia harus dikalikan setengah atau bagi 2. Kemudian pada sumbu Z dia skalanya sama, yaitu 1. Mana kita berikan contoh, kalau panjangnya 40 mm maka tetap sama. Kalau lebarnya 30 mm maka dia nanti akan menjadi setengahnya ya, 30 kali setengah sama dengan 15 ya. Ini ya, 30 kali setengah sama dengan 15. Untuk Z nya masih sama, yaitu 50 mm. Yang perlu diperhatikan dalam membuat dimetri yaitu kita buat garis horizontal. Nah, setelah itu sudut yang dibentuk pada sumbu X, ini sumbu X ya, sudutnya ini sebesar 7 derajat. Kemudian sumbu Y nya di sini sudut yang dibentuk sebesar 40 derajat. Kemudian sumbu Z ini tegak lurus ke atas. Nah, ini adalah patokan dalam membuat proyeksi dimetri. Bagaimana dalam membuat benda nyatanya? Baik, peralatan yang kita butuhkan kali ini adalah 1 pensil mekanik dengan ukuran 0,5 mili. Kemudian ada busur derajat. Saya menggunakan penggaris lurus biasa, dan jangan lupa siapkan penghapus kalau ada yang salah. Nah, mari kita menggambar. Yang pertama kita perlu lakukan yaitu 1, membuat garis mendatar ya. Nah, kita bersihkan dulu. Setelah itu tentukan titik tengahnya. Sedikit zoom. Kemudian kita bentuk sudut 7 derajat untuk membentuk sumbu X. Garis titik tengah pada busur derajat kita tepatkan pada titik ini, atau kita beri nama titik 1. Kemudian untuk garis horizontalnya kita tepatkan pada garisnya, maka tampak seperti ini ya, tepat lurus. Nah, kita cari, nah ini kebalik. Nah, kita cari 7 derajat. Kita beri goresan, kemudian kita buat sebuah garis sejauh pada sumbu X ya, 40 mm. Ini angka 0 saya gantikan menjadi 5. Ini anggap nolnya di sini. Kita tarik sejauh 40 mili, 10, 20, 30, 40. Kita buat garis tipis. Ini pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y, sudutnya adalah 40 derajat.
Kita buat masih sama seperti tadi ya. Titik tengah pada busur derajat kita tepatkan pada titik garis horizontal yang kita buat. Dan kita cari 40 derajat. Ini. Nah, kita buat goresan di sini. Karena tadi aslinya nilai 30 mili, kalau kita bagi setengah menjadi 15. Kita buat garis sejauh 15 mm. Kemudian untuk sumbu Z kita tarik ke atas. Caranya bagaimana? Ya, 90 derajat kita tepatkan pada garis horizontal dan titik pada garis horizontal tadi kita tepatkan dengan titik tengah pada busur derajat. Ya, pada gambar ya, lihat seperti pada gambar. Kita buat goresan dan kita tarik garis sebesar 50 mm. Ini namanya sumbu Z. Ini sumbu Y ya. Nah, kemudian yang ke atas juga sama. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita buat paling gampang gini aja. 90 derajat pada busur derajat kita tepatkan pada garis horizontal. Menyentuh pada titik ini. Ya. Ini juga sama ya. Ini titik Y ini, atau kita beri nama sini titik 2. Nah, ini kita tepatkan pada garis horizontal pada busur derajat ini. Ya, ini tepat ini. Dan 90 derajat juga tepat ya, ini ya, harus tepat ini. Nah, kita buat goresan di sini. Kita buat garis ke atas sejauh 50 mm. Kita buat garis sejauh 50 mm. Ini juga sama 50 mm. Nah, kita hubungkan dulu. Nah, ini 1, 2, 3, ini 4, ini 5, 6, 7, ini 8. Ya. Baik, untuk membuat yang 3 dan titik 7 ini, caranya bagaimana? Nah, kita buat titik tengah pada busur derajat kita tepatkan pada titik 4 di sini. Kita buat benar-benar tepat di sini. Setelah itu, ya, kita buat sudut 40 derajat. Nah, ini ya. Ini garis tegaknya lurus tepat dengan 90 derajat ini. Pas di titik 4 ini buat ke sana sebesar 40 derajat. Ini 50 derajatnya ya. Kita buatkan goresan di sini. Nah, kita bentuk garis sejauh 15 mm. Kita kasih tanda dulu. Kita buat garis putus-putus karena tidak tampak. Nah, setelah ini kita hubungkan juga yang satunya. Nah, kalau sudutnya tepat, otomatis akan terbentuk panjang yang sama, yaitu 40 mm. Kemudian tegaknya bagaimana? Ya, cara paling mudah bisa seperti ini tadi. Ini ya. Nah, ini kita buat bentuk 40 derajat atau dari bawah sini. Nah, ini titik 3 ini ya. Kita tepatkan pada garis tegak
pada sudut derajat ini, dan sudut 90 derajat ini tepat pada garis horizontal ini. Ini tepat. Ya, tepat ya. Nah, kita tepatkan. Nah, sudah, kita kasih tanda titik, kita buat garis ke atas sejauh 50 mm. Karena ini tidak kelihatan, maka garisnya putus-putus karena di belakang. Nah, kemudian yang lain bagaimana? Kita hubungkan saja. Apakah sama? Lihat, hasilnya pun sama. Ya, udah jadi ya, udah selesai. Ini titik 3, ini pasti titik 7. Nah, ya, proyeksi dimetri sudah selesai, sudah terbentuk. Yang mana ya, sudut Y ini 40 derajat, sudut X ini 7 derajat, yang ini 40 derajat ini juga sama. Nah, sudut ini adalah 40 derajat ditambah 7 derajat. Ya. Nah, ini juga sama, 40 derajat tambah 7 derajat. Itu sudut yang dibentuk. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan dituliskan di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa klik, ya, tekan ya, klik subscribe dan tombol like-nya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saya yakin kawan-kawan pasti bisa mengerjakan tugasnya. SMK bisa.